Mungkin ini adalah pertama dalam sejarah di KPK, yaitu 75 pegawai termasuk penyidik senior Novel Baswedan dinonaktifkan dari lembaga anti rasuah ini. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sebanyak 75 pegawai tidak memenuhi syarat penilaian tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Selanjutnya, ke-75 pegawai KPK tersebut dikabarkan harus menyerahkan tugas yang diembannya dari Komisi Anti Rasuah tersebut. Ya, memang dengan kabarnya 75 pegawai KPK dinonaktifkan, termasuk penyidik senior Novel Baswedan, banyak yang pro dan yang kontra, di mana menurut dari survei kinerjanya juga bagus. Tetapi banyak juga yang pro dengan dicopotnya 75 pegawai KPK tersebut. Yaitu masa sih tes kebangsaan saja tidak lulus? Berarti kan sudah ada indikasi tertentu lah. Dan juga di mana di DKI Jakarta saja yang sudah terindikasi penggelapan kayak Formula E, tanah, kelebihan pembayaran damkar, dan lain sebagainya malah tidak tersentuh oleh KPK. Ya, menurut opini yang berkembang di masyarakat sih, apakah ini akhirnya pun KPK melakukan bersih-bersih di internal KPK, dan akhirnya pun 75 pegawai KPK dicopot karena tidak lulus tes kebangsaan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pertama dalam sejarah KPK, copot 75 pegawai KPK langsung. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan sebanyak 75 pegawai tidak memenuhi persyaratan penilaian tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status aparatur sipil negara ASN. Selanjutnya, 75 pegawai tersebut dikabarkan harus menyerahkan tugas yang diembannya dari Komisi Anti Rasuah tersebut. Sebelumnya, 75 pegawai yang tidak lolos tersebut dikabarkan meliputi penyidik senior Novel Baswedan, 7 kepala satuan tugas Kasatgas Penyidikan, dan 2 Kasatgas Penyelidikan dinyatakan tidak lulus. Dalam surat yang diterima katadata.go.id, Ketua KPK Firly Bahuri menetapkan sejumlah nama yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Surat tersebut memerintahkan pegawai yang tidak memenuhi syarat tersebut agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Pimpinan KPK nomor 652 tahun 2021. Keputusan itu telah disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Dewan Pengawas KPK, dan yang bersangkutan. Salinan keputusan itu tertanda sah dan ditandatangani PLH Kepala Biro SDM Yonatan Deme, sedangkan Novel akan berdiskusi dengan pegawai lain yang tak lolos TWK serta tim kuasa hukumnya. Karena agak lucu juga, SK-nya pemberitahuan hasil asesmen, tetapi di dalamnya menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Bukan pemberhentian, ujar Novel dalam keterangannya Selasa 11 Mei dikutip dari Antara. Adapun pelaksana tugas juru bicara KPK, Ahli Fikri, membantah adanya 75 pegawai yang berstatus nonaktif. Hal ini dilakukan agar tugas Komisi Anti Rasuah tidak terganggu, bukan nonaktif, karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku, kata Ali dalam keterangannya tertulis. Sebelumnya, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Giri Supradiono mengatakan di antara 75 pegawai tersebut, sebanyak 9 pegawai merupakan Kepala Satuan Tugas Kasatgas Penindakan. Secara rinci, 7 pegawai merupakan Kasatgas Penyelidikan dan 2 pegawai lainnya Kasatgas Penyelidikan. Giri mengatakan Kasatgas tersebut menangani kasus korupsi besar. Beberapa di antaranya seperti penyidik senior KPK Novel Baswedan yang sedang menangani kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, dan penyidik Andre Nainggolan yang menangani perkara korupsi dana bantuan sosial Bansos. Jadi pastinya 9 Kasatgas itu pengendali dan pengampu kasus korupsi, ujar dia.
Kemudian beberapa pejabat struktural KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan mencakup pejabat eselon 1, 2, dan 3. Pejabat eselon 1 yang tidak lolos ialah Deputi Bidang Koordinasi Supervisi Heri Nuryanto. Pada pejabat eselon 2 meliputi Giri yang menjabat sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, Kepala Biro SDM Chandra Rekso Di Projo, dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Sujanarko. Pada eselon 3 pegawai yang tidak lolos yaitu Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum Rasamala Aritonang, Kabak SDM Nanang Priyono, dan lainnya. Giri juga mengatakan seluruh pengurus inti wadah pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Adapun Ketua Wadah Pegawai KPK ialah Yudi Purnomo, sementara Wakil Ketua Wadah Pegawai KPK diduduki oleh Harun Al-Rasyid. Dalam pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewas KPK tak bisa berbuat banyak terkait nasib 75 pegawai lembaga anti rasuah yang gagal lulus tes wawasan kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara ASN. Saat ini 75 pegawai KPK termasuk penyidik Novel Baswedan diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan nasib mereka setelah dianggap gagal tes wawasan kebangsaan. Anggota Dewas KPK Harjono mengatakan pihaknya tak bisa ikut campur dalam proses alih status pegawai KPK menjadi abdi negara. Pihaknya juga tak bisa meninjau ulang hasil tes puluhan pegawai KPK tersebut. Dewas nggak punya wewenang soal itu, kata Harjono kepada cnnindonesia.com Selasa 11 Mei 2021 malam. Harjono mengaku pihaknya juga tak pernah membahas polemik ini dalam rapat internal Dewas KPK. Ia tak menjawab saat ditanya apakah Dewas KPK akan meminta keterangan kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Kalau rapat itu ada putusan, karena nggak punya wewenang yang nggak rapatkan soal itu, ujarnya. Anggota Dewas KPK lainnya, Syamsuddin Haris, berharap pegawai KPK yang dinilai tak lulus dalam tes wawasan kebangsaan tak diberhentikan. Saat ini 75 pegawai KPK yang tak lulus tengah dibebas tugaskan. Saya pribadi berharap pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS dalam tes wawasan kebangsaan tidak diberhentikan, ujar Samsudin kepada cnnindonesia.com. Saat ditanya apakah Dewas KPK akan memanggil Fikri terkait polemik 75 pegawai ini, Samsudin meminta agar ditanya langsung kepada Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Pangabean. Anda tanya Ketua Dewas, ujarnya. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan tak merespon konfirmasi cnnindonesia.com terkait nasib 75 pegawai KPK tersebut. Begitu pula dengan dua anggota Dewas KPK, Albertina dan Indrianto Seno Aji. Sebelumnya PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan telah menyampaikan salinan surat keputusan SK hasil asesmen kepada atasan 75 pegawai yang gagal tes wawasan kebangsaan. Dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai ada keputusan lebih lanjut. Ini sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh pimpinan Dewas Pengawas dan pejabat struktural, ujar Ali kepada wartawan Selasa 11 Mei. Dewas KPK merupakan unit baru dalam lembaga anti korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dewas pengganti keberadaan penasihat KPK yang dihapus dalam revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang lalu. Dalam Undang-Undang 19/2019 yang tidak ditandatangani Presiden Joko Widodo itu, Dewas KPK memiliki beberapa tugas, yakni mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, kemudian menerima dan laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK, menggelar sidang kode etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan KPK setahun sekali. Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan bersama 74 pegawai telah dinonaktifkan dari KPK. Terkait hal tersebut, Novel Baswedan bersama 74 pegawai KPK lainnya tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan perlawanan. Novel menyebut nantinya akan ada tim kuasa hukum yang akan disiapkan untuk melawan penonaktifan pegawai KPK berdasarkan surat keputusan pimpinan KPK nomor 652 tahun 2021. Nanti ada tim kuasa hukum dari koalisi sipil, koalisi masyarakat sipil yang ingin melihat itu, kata Novel dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 11 Mei 2021. Karena agak lucu juga, SK-nya dan SK pemberitahuan hasil asesmen, tapi kok di dalamnya menyebut penyerahan tugas dan tanggung jawab. Lebih lanjut, Novel memandang bahwa tes wawasan kebangsaan TWK yang diikuti seluruh pegawai KPK bukan proses seleksi yang wajar. Yang jelas gini,
Kami melihat ini bukan proses yang wajar. Ini bukan seleksi orang tidak kompeten dinyatakan gugur, ujar Novel.